cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jejawi, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jejawi, yang kami hormati Bapak Ibu guru sekalian. Baiklah, pada hari ini kita akan mengadakan diseminasi atau penyebaran pemahaman terkait budaya positif di sekolah. Nanti kita akan beri ruang dan waktu bagi Bapak Razuli Ahmad, SPT MN, untuk menyampaikan diseminasi. Baiklah, kami beritahukan kepada Bapak Ibu yang masih agak di belakang, bisa nggak agak maju ke depan saja posisi duduknya. Rombongan Bu Devi maju ke depan, yang pas ini disingkirkan dulu. Yang rombongan Bu Ena maju ke depan dikit, ya, karena nggak kelihatan kalau di belakang. Ya. Nah ya, Bu Astuti di depan sini, dekat kipas angin. Enggak, masalahnya angel motornya, videonya, ya, memang kamera. Yuli ke depan, Bunda Yuli, ada apa Bunda Yuli? Ya, dibawa minumnya dong, sambil santai. Ya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kami persilakan kepada Bapak Razuli Ahmad untuk melaksanakan diseminasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Kurang enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Siap. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Kalau saya bilang selamat siang, maka selalu pagi. Bisa Bapak Ibu? Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Baik, terlihat sekali aura Bapak Ibu guru hebat ini ya. Walaupun sudah masuk jam istirahat ini ya. Tetapi Bapak Ibu sengaja saya undang di sini, sengaja saya minta kehadirannya di sini karena saya melihat potensi besar dari Bapak Ibu yang hadir di sini adalah bagian dari Bapak Ibu guru hebat yang insya Allah kedepannya dapat juga mengimbaskan kepada rekan-rekan lainnya budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah. Bapak Ibu, sesuai dengan judul yang saya buat, yaitu hari ini saya akan melaksanakan diseminasi atau penyebaran pemahaman untuk nilai-nilai budaya positif di sekolah sesuai dengan apa yang saya pelajari pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Untuk itu hari ini kita akan sama-sama memahami bagaimana sih seharusnya seorang guru itu memahami stigma pendidikan. Karena selama ini kita selalu berpikirnya kalau ke sekolah itu kita adalah guru, tugasnya mengajar.
Kalau sudah melakukan pengajaran maka kita anggap selesai. Padahal Bapak Ibu, kita itu bukan hanya sekedar sebagai pengajar, tetapi sebagai pendidik. Sebagai pendidik kita balik itu. Sebagai pendidik kita itu mempunyai banyak tanggung jawab Bapak Ibu. Jadi tidak seperti selamanya kita pikirkan, kita hanya datang begitu, mempersiapkan RPP, kemudian apa lagi? Apa lagi kalau menurut Bapak Ibu apa? Tugas seorang guru itu mempersiapkan RPP, metode, kemudian ngajar, penilaian atau evaluasi. Kalau bahasa kerennya apa Bapak Ibu? Assessment ya. Iya, assessment itu sebenarnya penilaian Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri jangan-jangan kita sering lupa. Coba ada berapa macam assessment? Ada 3 ya. Bu enak bisa dibantu. Apa saja itu assessment? Formatif, sumatif, diagnostik. Ya. Enggak salah, benar sekali itu. Ada yang bisa menyempurnakan, itu sudah benar. Hanya saja urutannya. Pak Soekarno barangkali? Diagnostik. Diagnostik, ya benar. Kalau diagnostik bahasa pendidikannya apa Pak Adi? Pak Adi ini pakarnya Bapak Ibu kalau masalah penilaian. Itu analisa. Analisa S ya. Nah. Observasi. Jadi analisa observasi S, makanya disebut penilaian awal itu S. Ada yang tahu? Assessment S learning. Nah, jadi analisa awal itu assessment S learning. Kalau yang Bapak Ibu lakukan, kalau meneliti sikap pada saat belajar, meneliti keterampilannya saat belajar, itu disebut apa Bapak Ibu? For learning, assessment for learning. Nah itu yang sering Bapak Ibu tulis, kata Bapak Ibu formatif. Jadi kalau formatif itu Bapak Ibu menilai apa nih prosesnya. Jadi bukan nilai utama untuk rapor. Kalau yang terakhir itu yang disebut Bu Ena tadi dengan sumatif. Bahasa sekarangnya itu assessment of learning. Jadi ada S, ada for, ada of. Nah, of itu yang disebut kita sumatif atau nilainya dipakai untuk nilai evaluasi. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan penilaian, kalau sekarang kalau sudah berjalan itu Bapak Ibu tidak menggunakan lagi yang namanya diagnostik awal. Karena diagnostik awal itu atau S learning itu Bapak Ibu lakukan sebelum masuk ke inti pelajaran. Jadi pada masa-masa awal itu gunakanlah untuk as learning, mencari tahu karakter peserta didik. Karena kalau mengajar ini Bapak Ibu, kita tidak cukup hanya ngasih tugas, kerjakan, kasih nilai besar atau kecil. Kita berdosa loh Bapak Ibu. Karena bukan itu tugas guru Bapak Ibu. Kalau yang seperti itu anak-anak nggak perlu ke sekolah, datang aja ke bimbel, bayar, nanti dilatih soal, ikut ulangan, atau mereka pakai C. Jadi mereka nggak perlu ke sekolah. Sekolah ini lembaganya kita untuk menanamkan nilai-nilai baik. Coba Bapak Ibu masih ingat tidak ada yang namanya falsafah Ki Hajar Dewantara? Ada yang masih ingat? Kalau dulu sering diucapkan. Apa Pak Adik guru sejarah? Ingarso Sungtolodo, terus Ing Madio Mamun Karso, dia. Terus Tutwuri Handayani. Enak saya ngomong Jawa, saya ingin jelas. Ada orang Jawa, Pak Supri orang Jawa. Ingarso Sungtolodo apa Pak Supri? Nah, nah terakhir Tulwuri Nendoro. Jadi yang di depan Ingarso Sung Tolodo. Berarti yang di depan itu masih contoh Bapak Ibu. Siapa yang di depan? Bapak Ibu guru yang di depan.
Jadi Bapak Ibu guru harus seluruh hal itu dikasih contoh, mulai dari cara berpakaiannya, cara menegurnya. Makanya kalau ada Bapak Ibu yang menegur, "Oh iya, masukkan." Nah, berarti Bapak Ibu belum ingarso sumtolodo. Bapak Ibu masih merasa diri sebagai pengajar, bukan pendidik. Kalau sudah pendidik, apalagi yang sudah diangkat nih, Bapak Ibu rata-rata 99%. Bu Yuli juga insya Allah kita nggak searching ya. Jadi ingat sosok itu kita tidak perlu lagi Bapak Ibu, tidak perlu lagi berteriak dengan anak itu. Kita kasih contoh baik. Jadi misalnya Bapak Ibu dari hari Senin Selasa, PDH-nya dinas. Jadi Bapak Ibu nggak usah, ngapa nak baju kau di luar, masukkan. Kalau seperti itu kalimat yang pertama, kalimat perintah. Orang kalau diperintah itu biasanya nurutnya terpaksa, benar tidak Bapak Ibu? Terpaksa. Misal Bu Yuni harus masuk jam 7.15. Oke, katanya. Masuklah dia Bu Yuni. Sehari 2 hari sambil berpikir terus. Datang apa tidak yang dulu hari ini. Kalau yang hari ini tidak datang, dia tidak masuk. Apa yang terjadi? Jadi jam 8.15. Tidak. Tambah pula yang dulu misalnya kepala sekolah dan kepala sekolah bulan ini penataran. Kali jadi jam 9.15. Ujung-ujungnya datang jam 9 balik jam 11. Itu kan yang terjadi kalau perintah. Tapi tidak dengan ingat sosok tolong tadi. Kalau kitanya yang memberi teladan Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu pakainya sudah rapi, Bapak Ibu manggil anak, kok bajunya di luar? Sedangkan ibu saja, ibu nih yang sudah tamat SS-nya, SD, SMP, SMA, S1, bahkan STLR, bajunya tetap rapi masuk ke dalam. Bayangkan yang ada di mindset otak anak itu, Bapak Ibu saja yang sudah notabene pakai gaji, dibayar, jadi terdidik, bajunya masuk ke dalam. Kok aku yang masih cari kok ngeyel? Nah, jadi kalau sudah ingat sesuatu lodo yang Bapak Ibu terapkan, maka tidak perlu lagi capek. Atau rambut gondrong, Pak Ade nih yang sering memotong. Saya jadi inspirasi Pak Ade. Beliau memotong rambut anak, tetapi sebelumnya itu beliau memotong rambutnya Bapak Ibu, bahkan hampir botak kemarin itu. Saya bangga dengan beliau. Ya, jadi beliau ngasih contoh. Saya teringat waktu dipotong, kamu lihat rambut bapak tadi. Bapak ini sudah guru yang mengajari kamu, apa bapak panjang rambutnya? Jadi anak-anak itu jawab tidak. Kalau begitu kau mau niru bapak jadi orang baik, atau kau mau jadi preman di luar sana? Akhirnya anak-anak motong dengan senang hati Pak dia. Malah ke salon pada hari itu, saya salut loh dengan model yang diterapkan Pak Ade itu sudah ingat sosok Tolodo beliau. Kemudian Madio Mangun Karso yang di tengah Bapak Ibu, yang di tengah memberi kesempatan berpikir. Bapak Ibu sudah belum memberikan kesempatan berpikir kepada anak? Saya tanya, Bapak Ibu apakah sudah memberikan sebuah kesempatan untuk anak berpikir positif? Silakan, boleh. Ya, terima kasih Bu ya. Iya, terima kasih. Bapak Ibu sudah belum memberikan kesempatan untuk anak-anak belajar? Coba saya tanya, kalau Bapak Ibu ngajar, Bapak Ibu pernah tak terpikir anak itu boleh jawab atau tidak? Siapa yang boleh anak itu jawab kosong pun boleh? Nah, belum ada kan? Karena selama ini pemikiran kita, anak itu pintar kalau sudah bisa mengerjakan. Selalu yang kita pikirkan targetnya hanya evaluasi tadi, yang dibilang Bu enak tadi apa Bu? Sumatif ya, atau of learning. Sedangkan of learning ini Bapak Ibu hanya penutup saja. Sebenarnya tugas kita itu bukan mengajari anak-anak itu harus bisa 100%, tidak. Bapak Ibu pernah lihat kertas? Pernah lihat kertas Bapak Ibu? Pernah. Pasti pernah ya. Nah itu jawabannya. Kenapa ragu-ragu? Kenapa ragu-ragu? Karena terbiasa memberikan analisa ragu-ragu pada anak kita. Jadi anak-anak kita itu kadang-kadang ditakuti. Nak, kalau nggak ngisi nilai kecil,
Nah, kalau kau tidak benar kalau di bawah 70 kami panggil untuk kamu. Kan selalu itu yang kita tanamkan. Jadi stigma di otak anak itu ketakutan kalau nilai kecil. Akhirnya mereka berpikir bukannya berpikir untuk pintar, mereka berpikir bagaimana membebaskan diri dari nilai kecil. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Menyontek. Anak-anak tidak akan memakai rasio otaknya lagi, karena mereka merasa, wah, kalau aku nilai kecil tidak naik kelas. Jadi nilai tajam jadi perguruannya. Bapak Ibu sekarang kita sudah kurikulum merdeka. Sudah merdeka belum? Sudah merdeka belum? Saya tanya. Apa kurikulum sekolah kita? Jangan-jangan Bapak Ibu penjelasan saya kemarin waktu rapat belum dipahami. Kita sudah pakai kurikulum apa? Kurikulum Panci. Kurikulum Panci. Itu H13. Baru mengarah ke merdeka. Coba kurikulum merdeka dibagi 3 fase. Bapak Ibu ada yang tahu fasenya? Iya. Yang pertama yang apa? Belajar. Mandiri. Belajar. Merdeka belajar dulu. Terus mandiri. Terus berbagi terakhir. Tapi alhamdulillah, Bapak Ibu di sini baru belajar. Saya lihat sudah aktif di platform Merdeka. Bahkan sudah ada yang dapat sertifikat. Ini luar biasa Bapak Ibu. Menunjukkan Bapak Ibu itu walaupun baru belajar, tetapi kemauan dan kerja kerasnya sudah sampai berbagi. Jadi Bapak Ibu sudah menstigmakan Bapak Ibu menggali potensi itu melebihi dari kita sepakati. Nah itu yang diinginkan Bapak Ibu, anak-anak kita itu seperti itu. Jadi anak-anak kita itu jangan kita batasi hanya pada kenaikan kelas. Bapak Ibu lihat kertas. Apa yang Bapak Ibu lihat pada kertas? Kosong. Coba dulu ada sistem pendidikan padi apa dulu yang dibilang oleh company atau penjajah mengenai anak itu? Anak itu adalah kertas kosong ya, atau metode tabula rasa Bapak Ibu. Kira-kira itu benar atau kurang benar Bapak Ibu? Itu benar. Selama kita dijajah Belanda Bapak Ibu. Sekarang kan kita sudah bebas dari penjajahan. Kita punya konsep pengajaran sendiri. Kita punya sudut pandang pakar pendidikan sendiri seperti Gajah Dewantara. Jadi pandangan ini Bapak Ibu harus mulai dialihkan Bapak Ibu. Saya tanya, Bapak Ibu, mohon maaf sudah punya anak semua kan? Pak Supri sudah berapa anaknya? Baru 4. Sekarang dari 4 itu apakah Pak Supri sudah mengetahui yang ini polisi, yang ini dokter, yang ini bos ojek misalnya? Belum. Tapi kira-kira pada saat dia tumbuh, sudah Pak Supri lihat belum bakat? Sudah kelihatan. Padahal Pak Supri tidak mengajarnya, perlakuannya sama, dikasih makan ya. Mohon maaf disusui sama ibunya apa bapaknya tadi menyusui. Ibunya pasti ya. Kalau sekarang Bapak bisa. Mulai susu pemula. Oh iya, tepat sekali. Ngomong-ngomong soal itu kita explaining dulu Bapak Ibu. Ya, saya punya sedikit pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa ban kalau Bapak Ibu, baik ban motor maupun ban mobil, itu kalau kita duduk rata-rata ke arah belakang kan? Baik di motor atau di mobil, ada yang duduk di ban depan? Tidak ada Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaan matematiknya, karena saya guru matematik, kenapa ban belakang itu lebih cepat Bapak Ibu? Lebih cepat habis, lebih cepat botaknya daripada ban depan. Mohon maaf, nggak ada yang botaknya. Ya kalau ada yang botak yang kemarin dengan saya. Kenapa lebih cepat habis? Ya Bu. Nah, sering ditekan ya. Kalau sering ditekan itu cepat stres ya. Oke benar itu, tapi ada lagi tidak? Sebagai tumpuan. Sebagai tumpuan.
Kenapa ban depan tidak ditumpul? Kalau tidak berjalan dengan ban depan? Agak tumpuhan untuk mendorong agar ban depan bisa stabil. Oke, ada lagi jawaban lain? Ada lagi? Ibu Clever dari sisi fisika ini, kenapa ban belakang lebih cepat habis? Ini sudah bersejarah, antri. Kalau Bu Clever ada pendapat tersendiri? Ibu ini guru matematik barangkali? Lebih sering digunakan. Sekarang pertanyaan saya, kalau ibu naik motor, ban depan dan belakang sama-sama digunakan tidak? Tapi digunakan. Oh, dari awal juga. Oke, sepakat. Pak Supri, nah ini yang kirim ucapan. Itu sudah benar, jawabannya itu sudah bagus. Pak Supri apa Pak Supri? Yang paling sering pecah ban belakang Pak Supri. Karena bebannya paling besar. Bawa ikan ya. Pak Supri ini pedagang yang bagus Bapak Ibu. Artinya beliau memanfaatkan waktu dengan disiplin. Ya. Di antara tugas dia sebagai guru, beliau masih sempatnya juga menganakkan ikan. Ya. Saya salut dengan bapak-bapak produktif seperti ini ya. Profesional. Nah, kalau saya dengan Pak Ade ini menganakkan istri, bukan menganakkan ikan. Pak Supri kira-kira ban belakang tadi kenapa? Karena banyak beban. Makanya kalau menurut survei Bapak Ibu, laki-laki itu lebih cepat mati dari perempuan Bapak Ibu. Karena banyak beban. Habis gajian, istrinya belanja, pulang ke rumah, utang masih banyak, suami yang disalahkan. Ini tanggung jawab laki, bayar utangnya. Bahkan duitnya sudah dikasih, dia belanja bulanan. Padahal belanja bulanannya Pak Ade cuma 25%, ya dah. 50% masuk tabungan, 20%-nya masuk dari perhiasan. Ya, kayak berteriak lagi, akhirnya suami stres. Akhirnya yang sudah sertifikasi seperti Pak Supri terpaksa lagi anak menikah kalau itu karena tuntutan, tuntutan keluarga itu. Saya merasa Bapak Ibu ya, kami laki-laki ini sekarang umurnya jauh lebih pendek menurut survei. Ini menurut survei Pak. Jadi agak dikurangi aktivitas, tingkat kebahagiaan. Itu mau umur yang panjang. Karena menurut survei rata-rata yang bapak-bapak ini habis pensiun modal Bapak Ibu. Sedangkan istrinya terus lanjut lagi sampai anaknya kawin, bahkan sudah ada cucunya lagi, cucu bercucu lagi. Itu menurut survei. Sebenarnya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu guru hebat, itu benar semua. Tetapi kadang-kadang hal sepele kita pikirkan terlalu jauh. Jadi pertanyaan saya tadi sebenarnya sangat sederhana Bapak Ibu. Kenapa ban belakang itu lebih cepat habis daripada ban depan? Sebenarnya jawabannya sederhana Bapak Ibu. Karena dia kebanyakan mikir Pak Ade. Bagaimana cara mengejar ban depannya? Stres gitu. Kalau stres, seperti itulah kehidupan kita itu. Kalau kita tuh stres, akhirnya seperti ban belakang tadi cepat habis. Stres, jadi stres. Kita kan kadang stres. Apalagi bertetangga yang notabene agak resek, stres gitu. Kita beli motor baru, dia beli mobil baru, terpaksa mikir lagi otak kita ya. Kita langganan internet pakai Flexi, dia lah sudah pakai My Republic. Anaknya datang dulu, ngomong ke leletnya langganan kamu ini, ya. Tiru papa dong, langganan yang 1 juta ya, stres lagi. Anak kita sekolah di SD biasa, anak tetangga tadi di SD IT. Langsung ambil bank demi sekolah anak di IT. Jadi ya, akhirnya stres pecah ban belakang. Jadi jawabannya sederhana Bapak Ibu ya. Kenapa ban belakang itu cepat habis atau cepat botak itu? Karena selalu mikir di luar kapasitas dia. Padahal mati baik dirinya sebagai ban belakang. Tidak usah mikir anak ke depannya dah. Karena tanpa ban belakang, ban depan tidak akan pernah maju. Jadi ban belakang juga sama pentingnya. Seperti Bapak Ibu juga yang perempuan ini. Di balik seorang laki-laki yang hebat seperti Pak Pri ini, tentunya ada perempuan yang hebat, terutama dalam hal menghabiskan penghasilannya. Itu sangat hebat Bapak Ibu. Akan membuat yang suami akan berpikir lagi gimana nyari lebih banyak lagi. Iya, laki-laki ini sederhana Bapak Ibu. Kalau sudah megang duit dia dapat ya. Perut kenyang, hati senang, sudah. Tidak banyak utang, habis urusan dunia ini.
Tapi kalau ibu-ibu kan tidak sederhana itu. Banyak lagi ya dah. Mikir ke tabungan cak mano, nak kondangan ke orang cincin ya dah. Terpaksa beli imitasi dulu ya. Kapan lah beli imitasi kaget teriak, Pak gatel tangan aku ini pakai imitasi. Jadi keluar terus benar. Benar itu benar Bapak Ibu. Benar ya. Ya. Oke, Bapak Ibu kita balik ke sini, balik ke kertas ini. Itu hanya jangan tersinggung Pak Supri. Itu hanya apa ya? Bahasa Palembang penesan ya Bapak Ibu ya. Gara-gara penesan di Palembang serius jahat ya. Nah, intermezzo bahasa pendidikan. Bapak Ibu, ini yang kita amati selama ini, kertas ini adalah kertas kosong. Padahal Bapak Ibu, setiap anak itu sudah lahir dengan takdirnya masing-masing. Silakan ke halaman 2 Bapak Ibu. Jadi yang dikatakan oleh pola pendidikan lama yang dalam kita sebutlah penjajah atau tabula rasa itu tidak benar. Oke. Nah hari ini kita akan merubah sudut pandang kita tentang beberapa hal ini Bapak Ibu. Yang pertama itu paradigma mengajar. Jadi Bapak Ibu yang mengajar selama ini berpikirnya selesai tugas, selesai evaluasi, selesai, kita akan rubah sedikit demi sedikit. Kemudian yang kedua, kita akan menegakkan budaya positif di sekolah yang memotivasi murid secara intrinsik. Jadi kita akan memunculkan budaya-budaya baik. Kalau selama ini, kalau Bapak Ibu memerintah atau menghukum itu motivasi eksternal. Jadi Bapak Ibu itu tidak membuat murid itu menjadi baik, tetapi membuat murid itu menjadi pribadi yang tertekan. Pada akhirnya dia akan mencari solusi dari setiap masalah itu ke arah yang salah. Kemudian ketiga, ya, kita akan belajar hari ini restitusi. Bapak Ibu tahu restitusi? Ada yang tahu restitusi? Belum tahu ya? Jadi pada saat membimbing anak, iya Bu? Iya, berubah, benar sekali. Jadi restitusi itu ada langkah yang lebih baik daripada sekedar menghukum. Kalau kita anak datang terlambat Pak Supri, kemudian Pak Supri suruh push up 10 kali, itu namanya hukuman. Kemudian kalau kita sudah sepakat nih, yang terlambat pokoknya bersihkan WC. Tiba-tiba besok ada anak terlambat, kita suruh bersihkan WC, itu namanya hukuman atau apa? Tidak, sudah bergeser, itu namanya konsekuensi. Jadi kalau kita sudah sepakat, misalnya sudah sepakat nih, tahu-tahu besok terjadi, misalnya dengan kawan dekat baik, pokoknya besok kalau kau lupa, besoknya lagi traktir aku. Nah, terus besok astagfirullahaladzim, lupa nih aku bawa casan kau, misalnya terbawa oleh Bebra ya. Akhirnya ditraktir juga Astuti. Itu namanya konsekuensi, karena sudah sama-sama sepakat. Tapi ada hal yang lebih besar lagi daripada hukuman dan konsekuensi. Apa itu? Restitusi. Tidak dihukum, tidak dimarahi, tidak tidak disalahkan, ya. Itu namanya restitusi. Nah, yang restitusi ini memang perlu bertahap. Pak Adi kemarin saya coba menerapkan beberapa kasus ya. Jadi ada anak yang minta izin Bapak Ibu, ada anak yang minta izin, tiba-tiba masuk ke ruangan, Pak, aku ada sakit kepala Pak. Hari baru jam 9. Jadi hari pertama Pak Adi menerapkan model konsekuensi. Jadi Pak Adi menyatakan, kalau sudah datang, kalau sakit kau tidak parah, itu kau balik ke UKS. Apa yang terjadi? Anak memang balik ke UKS Bapak Ibu, tapi dia tidak senang, dengan dendam di hatinya. Ay Pak, mate kau bawa nih katanya. Nunggu di UKS 1 jam datang lagi, rombongan malah tadi ya. Pak, aku nih Pak, ada mati nih Pak.
Nggak diizinkan menembak, katanya. Sudah balik ke kelas, balik ke kelas Pak itu. Anak itu balik ke kelas tapi dengan dendam Bapak Ibu. Dengan dendam emosi dan sakit hatinya. Besoknya kami cek tidak sekolah-sekolah. Nah itu kalau Bapak Ibu melakukan hukuman atau konsekuensi, hati-hati. Dia memang pada saat ibu hukum itu nurut. Jadi itu juga kalau Bapak Ibu membina anak kita di rumah, jangan biasakan dengan hukuman. Awas ya, kalau kau pecahkan ini ibu tabok ya, dia akan yang ada di otaknya, dia bukan berhenti memikirkan memecahkan itu, justru yang ada dia akan memecahkan tanpa ditabok. Akhirnya dia akan mencari cara. Apa adiknya yang masih bayi itu dimanfaatkannya, jadi pecahkannya, adiknya ditaruhkannya. Ma, adik mencari ke ma, piring mama mati kau dek, dalam mati ya. Itu jadi penjahat. Jadi kita lagi mendidik anak kita jadi penjahat Bapak Ibu. Bukannya dia baik. Jadi kalau Bapak Ibu menghukum itu hati-hati. Saya juga baru kepikiran sekarang. Menghukum itu paling enak loh Bapak Ibu. Menghukum itu paling enak. Yang tidak enak tuh yang dihukum. Kita pernah kecil loh kan. Dihukum berdiri, rasanya cak mana ya? Kenyes-kenyes mati itu. Kok cak ini dunia ya, orang lain itu tidak tahu dia cak aku kan. Pasti cak itu benar tak? Bapak Ibu ketangkep misalnya oleh orang tua Bapak Ibu masih kecil dulu. Apa zaman dulu tuh mandi hujan kalau dia mandi hujan tak bercelana misalnya ya. Kena panggil makanya. Engkau kan mandi hujan lagi kau ya. Kau ibu hukum kau. Berhentilah mandi hujan, cepat ganti baju, duduklah kau di situ, nggak usah kemana-mana, terkencing kemising di situ lah. Kira-kira bahagia ya Bapak Ibu? Tidak bahagia ya. Banyak hal lain yang kita masih kecil tidak bahagia ya. Misalnya tidak disuruh bermain, itu tidak bahagia loh. Saya ingat dulu. Jadi kalau siang itu kata ayah saya balik sekolah, pokoknya 1 jam minimal harus tidur. Ya jangan kalau kita tidak tidur ya. Ucap kalau mata untuk kata astagfirullahaladzim. Akhirnya Bapak Ibu aku selalu pura-pura tidur. Begitu beliau pergi kan dia seorang anggota tentara, jadi begitu main hajar. Jadi kita penjahat baru yang kita ciptakan, monster kecil ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan hukuman. Kita akan belajar hari ini bagaimana caranya memposisikan diri. Ya, jadi ada beberapa posisi, nanti ada pembuat hukuman, ada pembuat rasa bersalah, nanti terakhir ada posisi yang paling baik, posisi manajer. Posisi teman itu boleh tidak Bapak Ibu? Posisi teman, apalagi dengan anak, boleh tidak Bapak Ibu menurut Bapak Ibu? Hah? Iya, boleh, tapi tidak boleh terlalu sering. Ya, kalau terlalu dekat akhirnya dia akan menghilangkan respect atau rasa hormat ke kita. Ngelunjak bahasa sini. Apalagi murid Bapak Ibu jadikan teman. Oh Pak, maaf Pak, udah buat tugas tadi. Santai sekali. Ada Bapak, ada tahu Pak. Besoknya ketemu kita, dia udah ngajar tugas. Mana tugas Bapak? Jadi itu situ aja. Jadi akhirnya kita jadi mainan anak. Jadi kita tidak boleh menganggap mereka sebagai teman terlalu sering. Pada saat tertentu boleh. Pada saat mengeluarkan undang-undang kita harus memposisikan diri sebagai teman. Apalagi anak baru kecelakaan kan galak kita langsung menghujat. Begitu ada dokter, ngaku kamu kecelakaan? Buyan dulu kau udah ngomong ke, tak usah anak pemotoran TSP Padang itu. Lah dia ngomong ke banyak polisi tertidur di situ. Akhirnya kan terpijak ada kau. Dia sakit, motor tidak apa-apa, motor yang ditanya tadi lah. Saya tak ada cerita bahagia Bu. Jadi waktu berkabut dulu ya, saya beriringan nih, saya nolong teman saya, katakanlah si E lah. Jadi membawa motor beliau, dia pada saat itu saya pindah. Ini serius, kisah nyata yang saya sadis loh. Jadi pada saat itu kabut Bapak Ibu, jadi saya bawa motor itu ya. Saya tidak selincah bapak yang membawa duluan, jadi ibu itu minta tolong motornya di saya. Alhamdulillah selama beberapa meter ada mobil. Waktu itu one way tetap berjalan. Hampir katakanlah saya kehilangan nyawa saya Bapak Ibu.
Dan begitu saya jatuh, apa yang terjadi? Ya ibu, mohon nanti kembali dulu ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah saya jatuh? Cepat dikejar, sangat baik pokoknya, dikejar saya, dicari. Tapi begitu ketemu, ditanya motornya tidak apa-apa. Bayangkan Bapak Ibu, saya berdarah-darah loh. Memang terasa sebagai teman itu Bapak Ibu ya. Tapi saya kok pada saat itu merasa saya tidak berharga sekali ya. Apa lebih berharga motor ini dari saya. Bukan teman bisa kita cari lagi. Tapi motor susah nak meremehkan. Dan itu sebenarnya Bapak Ibu itu benar. Tapi sesaat melukainya lama itu. Saya trauma yang 3 atau 4 bulan itu. Takut membawa motor orang lain. Takutnya bisa tidak bisa beli. Ya bahasa kita itu. Oke Bapak Ibu. Oh ya Pak Iman, terima kasih. Nah, Pak Iman ini sangat restitusi sekali pada saat yang lapar diantar nasi. Itu yang kita harapkan. Nanti semoga seluruh diantar. Dari mana Pak Adi nanti dalam. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Sorry sampai. Oke. Oh ya, terakhir nanti kita akan belajar bagaimana sih menerapkan ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi untuk menerapkan restitusi itu tidak mudah Bapak Ibu. Kita harus melalui tahapan tertentu sesuai dengan masalah. Tapi kalau masalahnya sepele, kita boleh lompat dari tahapan ke tahapan lainnya. Jadi Bapak Ibu dari pertemuan satu rasanya, misal satu waktu itu 5 pertemuan boleh Bapak Ibu melompat dari siklus 1 asal terkait ke siklus 5-nya langsung boleh. Jadi tidak harus runtun. Kalau dulu iya KTSP itu belum terpadu harus runtun. Nah kalau sekarang di Merdeka di K13 Bapak Ibu boleh lompat. Jadi tidak harus berdasarkan kebutuhan kekinian. Misalnya Pak Pur itu misalnya anak-anak dia parahnya apa? Conversationnya, maka perbaiki dulu conversationnya, vocabulary-nya. Ecek-eceknya pintar saya juga tahu loh sedikit. Because I am the student of Texas College Course Pak. Saya siswa terbaik Texas College Course Pak. Saya memang bukan nasib balik. Sedikit ada. Orang tua saya dulu, nah itulah melarang saya. Kenapa nak belajar bahasa umum? Masa kita usul belajar? Akhirnya saya tidak jadi masuk bahasa Inggris. Coba kalau dulu dibiarkan, mungkin sudah jadi guide ke luar negeri dan ya tak? Karena orang tua saya berpikir bahasa dusun tadi terpaksa bahasa dusun aturan. Jadi kata dia orang yang tidak pacak bahasa dusun dia berarti tidak sadar dengan lingkungannya. Berarti sudah dirusak pemikirannya kan seperti itu. Bapak Ibu jangan merusak pemikiran anak Bapak Ibu. Mengarahkan boleh, kasih tinjauan boleh, tapi jangan nak kau kali harus jadi ini, kau kali harus jadi itu. Itu menghancurkan cita-cita dan semangat anak. Padahal misalnya tahu-tahu dia jadi YouTuber terhebat se Asia Tenggara gara-gara Bapak Ibu. Apa dia anak main HP terus kau nih? Banyak om juga gara-gara main HP. Akhirnya dia berhenti berkarya. Jadi pokoknya jangan patahkan semangat anak-anak kita. Dukung terus, tetapi tetap harus diproteksi. Jadi kalau misalnya dia sudah menjurus ke hal negatif, Bapak Ibu cepat-cepat tanggulangi. Ibarat kita tuh dipotong jalur. Baik Bapak Ibu ya, sekarang lebih ke arah yang positif terus Pak Ade. Nah itu. Jadi apa yang kita arahkan itu bisa membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi bangkitkan motivasi internal dia. Kalau ke sekolah nggak tahu sih, belajar Pak. Kalau saya selalu bercanda seperti itu awal masuk pelajaran. Jadi kata anak-anak ada yang pengen dapat ilmu. Nah, kalau kau pengen dapat ilmu besok kau siapkan pakaian kau, minta duit kumpul, Pak kasih tambahan duit. Belajar ke Gunung Kawi sana, di sana banyak tempat ngambil ilmu. Oh Pak jangan Pak nah kan? Dia nanti sudah paham bukan untuk ngambil ilmu ya. Tapi kalau dia pengen belajar, ya sudah kata saya. Yuni ingin belajar. Mulai besok suruh berhenti Yuni dari SMA, dari SMK gitu Pak. Dia suruh masuk paket C. Dia pengen belajar, kan paket C itu kan belajar. Akhirnya apa Pak? Akhirnya kepengen mendapat ijazah
yang bisa dipertanggungjawabkan. Cak mana nak biar bertanggung jawab? Berarti kalau mau ngetes ijazah kau tuh, kau tahu. Apa cara tahu? Belajar. Jadi dapat ijazah yang dipertanggungjawabkan. Jadi anak-anak itu jangan untuk ngambil ilmu ke Gunung Kawi, ya. Untuk belajar pakai C, ya. Nah kalau pengen bertanggung jawab ijazahnya enak ya, malah seperti anakku enak, seperti namanya enak terus, bingung nolak yang mana, karena anaknya lulus semua hal. Nah itu lebih baik. Lanjut Pak. Nah ini Bapak Ibu, kalau penerapan visi misi kemarin Bapak Ibu sudah saya ajak membuat visi misi positif sekolah. Jadi alurnya itu dimulai dari keyakinan kelas. Jadi harusnya tiap kelas itu membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Selama ini Bapak Ibu sudah bikin belum yang wali kelas? Bu ini wali kelas? Tidak. Bu Yuni wali kelas? Enggak. Siapa lagi yang wali kelas di sini? Bu Ena wali kelas. Bu Tuti wali kelas. Oh, nanti akan diputar. Jadi yang wali kelas kita arahkan untuk membuat membuat keyakinan kelas. Boleh tidak selain wali kelas? Boleh. Bapak Ibu yang mengajar di kelas itu juga boleh. Keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas terus Bapak Ibu buat aturan, buat keyakinan Pak Ade, tidak boleh Pak Ade ditentukan. Jangan Pak Ade menentukan. Jadi misalnya kelas ini, Bapak Ibu sebelum mengajar buat ada kesepakatan kelas. Hah? Walaupun hanya lisan. Apakah Bapak Ibu pampangkan? Tidak. Maka Bapak Ibu tidak boleh kalau ngasih nilai kecil. Karena Bapak Ibu tidak buat kesepakatan bersama. Kalau kata Bapak Ibu nanti kalau nilai di bawah 20 KKM mana? Karena Bapak Ibu pernah buat tidak? Tidak. Jadi harus dibuat. Tapi kita ubah menjadi keyakinan kelas. Jadi hal yang negatif itu kita ganti. Misalnya Bapak Ibu buat aturan. Nah kalau pagi kita tidak boleh apa nak bagusnya. Coba dari kamu apa? Pak tidak terlambat Pak. Tidak terlambat itu apa Bapak? Itu kesepakatan kelas. Itu negatif loh kesannya. Kalau tidak terlambat di otak dia, akhirnya kebut-kebutan. Siapa aja kebut-kebutan ya? Iya, saya merasa karena tidak boleh datang terlambat ya. 7.15. Coba kalau diganti kalimatnya, berusaha datang tepat waktu. Jadi akan naik mikirnya. Jadi macam mana lah kita? Jangan dimarahi, begitu dia terlambat jangan dimarahi. Ya sudah, ini sudah keyakinan kelas itu kan, berarti kau belum yakin kalau kita tepat waktu. Jangan. Oh besok aku gak mau dikit. Kalau di internalnya diaktifkan, insya Allah Bapak Ibu berubahnya permanen. Contoh kami sekarang sudah internalnya Pak dia, karena kami sekarang sudah sadar datang tepat waktu. Gitu. Akhirnya kami Pak Pur memutuskan berangkat itu jam 5 lewat. Dari Pak D itu sudah ada kesepakatan bersama, kesepakatan R3 namanya. Bahasanya alhamdulillah oleh Pak Ade dibimbing kami jadi keyakinan bersama bahwasanya kalau kami jam sekian mohon kerjasamanya Bapak Ibu itu sudah positif loh. Akhirnya seluruhnya malu dan tepat waktu. Itu luar biasa yang dilakukan Pak Ade. Dia tidak jangan ada yang terlambat di Bapak Ibu, tapi tidak mohon bantuannya Bapak Ibu yang nunggu di sini jam sekian, yang nunggu di sini jam sekian. Itu kita cuma maju ke. Akhirnya orang baca. Nah itu keyakinan namanya. Kalau keyakinan yang tidak hadir malu. Jadi rasa malunya kita bangkitkan. Bukan peraturannya. Oke. Kemudian masuk kedua tetap iman. Motivasi kebutuhan hidup. Jadi kita cari tahu dulu. Kebutuhan hidup itu apa yang paling utama Bapak dan Ibu? Ada beberapa nanti bisa dibaca selain itu saya bagikan. Apa kebutuhan yang paling utama Pak dalam hidup itu? Makan dan minum. Kalau sudah dapat makan dan minum apa Pak? Kakek dulu Pak pakaian segala. Ada tak orang bahagia nak pakai pakaian? Aduh, di Amerika, di Papua tuh pakai koteka bahagia tapi dia. Jadi apa
bahagia loh. Kadang-kadang kita dikasih 10 juta tapi tidak bahagia. Apa? Itu cara umum. Kebutuhan kedua yang paling penting itu kasih sayang dan diterima Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dapat kasih sayang, apalagi rasa diterima, cak kocek lagi. Kalau sudah tahu tidak ya. Bayangkan Pak Ade, begitu balik, padahal saya belum berhenti bau tapi diterima oleh yang sini Pak, katanya masih bau-bau gitu ya, dipijetinya dengan senyuman ya. Bau tak papi tidak Pak, senang mama dengan bau-bau papi itu. Bayangkan coba, awak harusnya duit tadi tidak jadi tenjuk kalau karena butuh kasih sayang dan diterima. Saya itu juga yang ibu-ibu ya dah. Coba bayangkan lah kalau bapak-bapak misalnya, ayo deh kalau mau masak ikan asin lagi dah. Wah ya Allah. Tapi kalau bapak-bapaknya langsung Pak Adit, saya sudah terapkan kemana. Jadi dimasak ikan asin, dan tahu cara membingung jauh. Jadi begitu dia menyuguhkan, boleh pilih makannya sama-sama sini. Oh sedapnya deh lagi asin sama tahu ya mantapnya ya Allah. Katanya cuma asin sama tahu. Karena cintanya luar biasa loh. Besoknya masak rendang Pak Adi. Masya Allah. Karena kasih sayang dan diterima tadi Bapak Ibu. Ya, jadi usahakan keluarga kita juga saya itu, anak kita juga saya itu. Anak yang nakal itu jangan diusir Pak Pur. Sekali Pak Pur usir dari kelas, kamu saya skorsing 2 bulan Pak Adi. Dia tidak akan merasa memiliki lagi kelas itu. Jadi benar kepada ayah ibu tidak ada. Karena dia merasa bukan bagian kelas. Nanti untuk hal lainnya kita bahas pribadi. Kemudian kalau ada yang melanggar nih, ada yang melanggar, kan otomatis kalau kita baca itu ada yang melanggar. Jadi ada 5 posisi, namanya restitusi. Ada 5 posisi kontrol, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. 5 posisinya pengambilan keputusan macam-macam. Ada sebagai teman, sebagai pembekas bersalah, terakhir sebagai manajer. Kalau Bapak Ibu sebagai manajer mencari aku kesalahan dia tapi tidak mempersalahkan, terus memberi solusi. Kalau tidak tercapai, ngasih jalan lain. Ya, misalnya anak yang tak bisa, jangan kalau budak memang tak bisa. Memang dia ngakui kalau hafalan aku memang buyar. Jangan kasih dia lagi hafalan, kasih dia soal yang lebih rendah dari hafalan. Urusan nilai itulah pembelajaran berdiferensiasi. Tidak ada rusuh di dalamnya. Karena anak itu memang ditakdirkan beda loh. Masa anak sama enggak loh? Apalagi fisika Pak Pur ini. Jangan sesekali Pak Pur. Anak itu hanya dasar 100 saja nilainya. Kalau C itu buang jauh-jauh, tidak usah jadi guru. Kemana penilaian sikap? Kemana penilaian keterampilan? Kan C itu. Itu kan satu paket. Jadi kalau anak yang benar tidak bisa, jangan dimarahi. Jangan Bu, aku bosan ya untuk mengabdikan Bu, makin tekun makin tidak keluar dengan ajaran para didik misalnya ya. Sudah, Ibu buang itu jauh-jauh buat berdiferensiasi menurut kemampuan beliau. Oke, nanti yang hal lain ini budaya positif kita bisa wujudkan di kelas, maka harus ada keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas dengan kelas dihubungkan menjadi keyakinan bersama, keyakinan sekolah, hal-hal positif kita kumpulkan akhirnya menjadi visi sekolah. Oke, terus balik. Oke, ini 6 dimensi profil belajar Pancasila. Nanti Bu Ena itu adalah koordinatornya. Ini tugasnya Bu Ena. Ini hal positif, beriman bertakwa, berpendidikan global, kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri. Jangan dituntut anak-anak kita untuk nilai keseluruhan. Jadi majukan 1-2 hal. Jadi kalau ada, oke, ini bisnis sementara. Oke, ada bisnis sekolah yang baru kemarin. Nah, keyakinan kelas itu sebuah nilai kebajikan universal. Berarti bisa tidak keyakinan kelas itu dipakai di masa lain? Bisa, dengan syarat Bapak Ibu misalnya memakai keyakinan kelas lain. Dipang-pangkan dulu, disepakati dulu, baru diubah jadi keyakinan. Jadi bisa orang di dunia ini tidak ada yang mencipta, tapi ATM. Oke, terus balik. Amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau ada orang yang tak mau nyontek nih, apalagi tak mau membagikan ilmu, besar sebetulnya Bapak Ibu. Apalagi dengan kaum akrab,
Khairun nas baru pilih aku satu. Orang yang paling bermanfaat itu adalah orang yang paling berguna bagi seluruh manusia. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu misalnya sudah sertif, ajar dia belum sertif. Sudah belum bergerak Pak Adit, ajar dia belum bergerak sampai pintar. Nah, pakai kalimat-kalimat positif. Jadi jangan ada kalimat negatif. Kalimat negatif itu hanya akan merusak distrak. Kalimat positif itu akan membangun. Terus. Ya, Pak Ade ini kita doakan juga salah satu kandidat guru penggerak kami Bapak Ibu yang kami bikin. Insya Allah enak juga akan saya bikin lahir dan batin, spiritual dan mental. Oke, tujuan penerapannya tadi itu Bapak Ibu. Jadi kita ingin membangunkan karakter positif pada anak. Jadi menghilangkan kebiasaan-kebiasaan negatifnya menjadi hal-hal positif. Harusnya lebih panjang dari ini karena maksudnya harusnya 150 jam tidak di pasar. Tapi saya tidak. Oke, terus. Oke, itu contoh keyakinan kelas. Jadi disiplin tidak terlambat untuk datang, Bapak Ibu, dalam berseragam serta disiplin dalam melaksanakan sesuatu tugas atau kegiatan kelas. Saling menghormati, menyayangi itu juga. Nanti kita ubah menjadi konsep keyakinan kelas. Jadi disiplin itu enak dengarnya. Kalau disiplin itu berbeda dengan tidak ada terlambat. Yaitu juga saling menghormati. Nilai-nilai kita tanamkan kan ingin menginginkan untuk menjaga kerukunan, menghormati guru dan saling menyayangi. Tapi kesan kok enak ya juga. Apa yang kita harus lakukan saling menghormati dan menyayangi. Kalau kau membuli kawan kau, berarti tidak saling menyayangi saja itu. Allah yang Maha Penyayang, masa kita tidak sayang? Terus pada oke, materi bertanggung jawab berusia contoh-contoh keyakinan kelas. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Tahun balik tadi ya. Ada gambar, nah itu lagi digarap bersama siswa membangun keyakinan kelas bersama, seluruhnya terlibat Bapak Ibu. Guru lain boleh kita ajak juga di situ. Itu contoh saja, contoh Bapak yang menerapkan keyakinan kelas itu aja. Oke, ini motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama menghindari hukuman saja. Kedua mengharapkan imbalan. Ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Itu yang terbaik. Jadi Bapak Ibu pengen berubah, pengen positif, pengen bagus, itu yang paling bagus, itu yang terakhir. Bapak Ibu harus menerapkan motivasi. Aku pengen, contoh Bu Ena, aku pengen CDP, aku pengen jadi yang Khairun nas baru pilih sambung. Itu lebih besar motivasinya. Kalau motivasinya, ayo lemaknya cak nyong lain dulu. Kalau cuma lemaknya, ada masalah dikit, aja di mana udah salah. Tapi kalau ibu motivasi tadi, aku kepengen sih menyebarkan kebaikan ibu. Aku kepengen tidak jangan aja diturunin. Cak itu ngajak saling benci saling. Aku jadi maksud itu internal. Insya Allah. Apalagi ibu ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi seluruh orang lain tadi. Subhanallah. Bagi selain itu. Nah ini 3 alasan mengapa seseorang melakukan disiplin positif di sekolah itu. Terus ini adanya, nah ya bisa Bapak Ibu baca sendiri nanti. Terus Pak Adi. Sudah, terus. Pak Adi bingung sampai banyak hal. Terus ini sudah. Sudah, terus. Nah ya. Jadi Bapak Ibu berhentilah bermotivasi itu cuma pengen menghindari hukuman. Bapak Ibu besok-besok tidak akan lagi pegawai yang sama kalau Bapak Ibu seperti itu. Ngumpul RPP karena dikejar baik, tidak akan lagi. Jadi hargai diri sendiri saja. Oke, terus. Ya, lewatkan terus. Nah itu kebutuhan dasar manusia, ada freedom, ada sebagainya. Bapak Ibu nanti yang kurang-kurang dibaca saja ya di slide-nya. Nanti saya share insya Allah. Oke, nah itu Pak Ali, stop tadi. Naik ke atas. Nah itu kebutuhan itu dibagi menjadi 5 Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup seperti kata Pak Pur tadi, makan dan minum benar. Kalau sudah perutnya penuh, maka kebutuhan kedua itu love and belonging, kasih sayang dan diterima. Bayangkan kalau sesekolah ini kita saling menyayangi, kasih iri-irian, bahagia ya Bapak Ibu. Bahagia, misalnya Bu Yuni datang ke oh pastilah Bu Yuni ini karena lakinya tadi ya sudah kelasnya kita istimewa, kasihan. Dia datang besok kelas aku datang tidak malah istimewa kawan. Ya besok gantian ya, itu enak.
Misalnya Bu Iin tidak bisa, aduh dia mau si anaknya demam. Ya saudara, saya bermasalah dari anak itu sakit itu ada kan dia terima. Alasan itu artinya Pak beri data terlambat banyak bocor. Kali kalau suatu saat kalian banyak bocor itu jangan itu, makan enak. Jadi rasa kasih sayang yang diterima itu akan memperbaiki segala hal. Terakhir ada kebebasan, kesenangan, dan terakhir penguasaan. Jadi ada orang itu, mohon maaf, dia butuhnya untuk berkuasa oleh Pak, apapun motivasinya. Terus Pak Ade, terus, lewatkan saja, tarik saja. Sudah selesai, yang kebutuhan dasar. Terus. Nah ini Bapak Ibu, ini terakhir. Lebihnya Bapak Ibu baca nanti dan seterusnya. Bapak Ibu bisa menempatkan diri sebagai guru itu jadi 5 hal. Pertama penghukum Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngasih nilai siswa kecil, kalau Bapak Ibu marahi, Bapak Ibu termasuk tingkatan paling pertama, penghukum namanya. Penghukum itu hanya akan menciptakan penjahat baru Bapak Ibu. Percayalah, tidak akan efektif. Tidak ada namanya, Pak gara-gara Bapak hukum dulu, aku jadi bagus. Tidak. Dia mungkin kebetulan Pak Ade, motivasi internalnya tertanam di otaknya. Lah kalau yang sebaliknya coba, banyak yang dihukum itu habis dihukum malah tambah jadi. Benar tak? Kemudian teman, nah teman ini boleh sesekali Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu tidak boleh keseringan, kali hilang harga diri. Jangan lupa yang tadi. Terus membuat merasa bersalah. Bapak Ibu berhenti. Kalau nak cak mana nilai kau kecil, mak kau sakit jantung, mati dia. Dia kau sedih tak? Ya Allah, tahu-tahu terjadinya Pak Ade, dia dengar malaikat maknya mati. Jantungan gara-gara nilai kecil dan alangkah besar dosa kita. Jadi jangan membuat anak merasa bersalah Bapak Ibu. Kita beda talak ya kan? Oh Devi, kami ini terlambat daftar oleh kau Devi. Awaslah kau Devi, awaslah. Apa yang ada di otakku Devi? Dasarnya kurang ajar, masa aku Devi itu salah? Ya kan? Tapi di depan iya maaf aku salah. Tapi di belakang kan sakit hati. Kemudian pemantau ini yang paling banyak terjadi di kita Bapak Ibu. Anak kita, oh ini Buya, ini Pitpal, ini Sasa, apalagi di akhir semester. Saya sendiri dulu sering melakukannya. Langsung ya, oi, kau yang gak boleh dikritik, itu pemantau, tak pernah ngasih solusi. Tapi dia bacanya cuman celah, pemantau baik. Nah terakhir inilah yang sedang dilakukan Pak Ade, menjadi manajer. Ini contoh posisi manajer. Beliau di depan, tahu kebutuhan, saya butuh selain presentasi saya, beliau mengkliknya terus. Jadi selain cari tahu apa kebutuhannya, cari tahu juga cara untuk mengatasinya. Kalau anak kita tidak senang pelajaran kita, apa sebabnya cari tahu, tak mana cara dia suka. Kalau dia masih tidak suka dulu, jangan dipaksakan. Mungkin bakatnya bukan di pelajaran kita. Yang penting dia masuk, dia mengikuti dengan baik, itu sudah besar pahalanya. Jadi Bapak Ibu tidak usah dipusingkan sekarang. Sekarang itu banyak anak-anak sudah tidak masuk gara-gara gurunya marah terus. Benar tidak Bapak Ibu? Dikit-dikit masuk marah, dikit-dikit masuk marah. Ayo malah tidak masuk, bahaya katanya. Nah ini masuk dalam kelas ibu ini katanya. Aku penjahat selalu ya kata dia. Jadi mulai hari ini berarti memarahi anak terus-menerus, apalagi secara kontinu Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma menghancurkan harapan dia. Anak-anak itu sekali lagi ciptaan Allah yang sudah ada kodratnya masing-masing. Jadi itu tugas kita hanya membangun garis-garis halus yang ada pada anak itu untuk kita terbangun. Perkara jadi apa lagi kodrat dia yang akan menuntun dia. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga pemahaman dari hal-hal positif ini dapat kita bangun bersama. Untuk yang kurangnya nanti akan kita pelajari bersama di luar session tatap muka ini. Dan Bapak Ibu, apa saja yang kurang dan salah hari ini, Pak Ade mohon maaf, harusnya ada ruang Pak Ade tadi karena waktunya. Lain waktu nanti akan kami lanjutkan budaya positif bersama rekan saya Pak Ade Firmansyah dan Bu Enak salah guru penggerak berikutnya. Kita aminkan dulu. Amin ya, karena doa rekan-rekan yang baik itu akan membawa hal baik. Apabila ada kesalahan dan kekurangan itu murni dari saya sebagai manusia biasa. Apabila ada hal baik yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan Allah memberi kita kekuatan untuk sama-sama menjalankannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan baik. Silakan Pak.
Baiklah, terima kasih. Kita tadi adalah diseminasi dari Bapak Razili Ahmad sebagai salah satu guru penggerak, dan alhamdulillah penjabaran dari diseminasi tadi sangat bagus, total, bahkan sangat ringan dan mudah, sehingga kami bisa menerimanya tanpa harus berpikir lagi, karena semua kata-katanya itu langsung menusuk ke otak. Dan semoga kedepannya nanti banyak yang menyusul untuk menjadi guru penggerak, karena guru penggerak ini nanti sampai ke 25 ya. Itu saja kami akhiri dan mengucapkan musyikum binafsi kita Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.